Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yati Sam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah kasam waras, masih lo kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini kita bahas apa? Yampuy cuy. Ngopi, wes. Hidup kalau nggak ngopi serasa hidup gimana gitu ya. Hari ini kita bahas tentang penuntutan 1 bulan gaji oleh majikan ya. Majikan ini kadang toksik ya. Dia yang jahat, dia yang nuntut 1 bulan gaji gara-gara kita kabur. Hati-hati ya buat kalian yang kabur-kabur, hati-hati nih. Karena bisa juga kalian jadi tersangka dimintai 1 bulan gaji oleh majikan. Ini sebenarnya sedari awal sih majikannya sudah melakukan pelanggaran ya. Cuma mbaknya ini nggak tahu gimana harus melakukannya. Jadi sampai pada akhirnya dia ini malah dituntut sama majikannya. Oke, ceritanya kita sebut aja mbak ini namanya Mbak A. Jadi si mbak ini kerja menjaga anjing 20 cuy. Menjaga anjing 20 sama ada beberapa kucing. Nah, alhamdulillahnya si Mbak A ini menjaga anjing ada kandangnya. Tapi dia juga kadang kalau misalkan sudah pipis anjingnya pagi hari dilepas gitu aja. Nah, dia dijeng oleh perawan tua. Jadi dia dijeng sama orang yang tidak menikah ya. Dia ini kayak punya shelter anjing kayak gitu cuy. Jadi anjing-anjing liar dia adopsi, dia sehatin dulu, setelah itu diposting di Facebook. Entah itu dijual atau diserahkan kepada orang yang mau nampung, ya nggak tahu gitu ya. Cuma kayak shelter anjing kayak gitu cuy. Nah, singkat cerita nih, si Mbak A kerja ini dikenalkan oleh temannya yang kerja di situ juga. Jadi shelter itu tuh bukan di itu aja cuy. Jadi ada yang di Yunlong, ada 3 shelter. Nah, si Mbak A ini dikenalkan oleh si seniornya ya ibaratnya. Tapi dia beda shelter. Dikenalin, kamu jaga anjing ya, majikannya baik, ya kan? Setelah agentnya, ini kan job dari agent ya, agentnya nggak ngasih tahu berapa jumlah anjingnya di rumah atau apa, jadi ya diterima aja. Jadi pikir ya butuh kerja mungkin ya. Mbaknya ini bukan dari PT ya, jadi dia pekerjaan yang kedua kalinya ini. Akhirnya masuklah tuh di situ. Wah, sudah masuk, sudah cimeng, ternyata kenyataannya anjingnya tahu nggak kayak anjing liar. Jadi suka menggonggong kalau misalkan apa ada gerak sedikit ya cuy ya. Bayangin aja, udah kayak petasan kayaknya ya bunyinya. Orang 20 anjing gitu. 20 anjing cuy. Singkat cerita si Mbak A ini rumahnya itu 2 lantai cuy. Dimana si Mbak A ini tugasnya ya biasa, kalau pagi bersihin tainya, bersihin pipisnya. Jadi membersihkan pipis anjing itu langsung dipel ya kan. Nah, alhamdulillahnya majikannya luar biasa maafan. Sedari awal Mbak A ini bekerja di rumahnya udah maafan banget deh. Majikannya itu kalau ada yang kelihatan telat aja si Mbak A ini dimarahin ya kan, dikesel-keselin sama majikan. Jadi majikannya tuh pengennya bersih terus. Nah, pernah suatu hari si Mbak ini melakukan kesalahan cuy, dimana dia ini jemur setelah majikannya keluar dari rumah. Itu sebenarnya grendelnya itu tuh rusak, cuma Mbak itu grendel. Nah, pas dia ini jemur baju di atas lantai 2 ya kan, jadi posisinya tuh di bawah tuh anjing, yang lantai 2 itu untuk yang tinggalnya majikan tidur, sama Mbak A juga kamarnya di situ. Terus di situ juga ada jemuran baju. Nah, saat jemur baju pas nyampe di luar, si Mbak ini malah kekunci dari depan cuy. Jadi posisinya Mbak ini nggak bisa balik lagi ke dalam rumah gitu cuy. Udah gitu majikannya pulang nggak bawa kunci, telepon Mbak A, Mbak A ada di mana? Bos, saya maaf bos, saya di atas bos. Jadi intinya kekunci nggak bisa balik lagi. Majikannya udah kesel banget nih. Akhirnya majikannya mecahin kaca untuk bisa masuk ke rumah cuy. Tak, pecahlah kaca. Akhirnya masuk ke rumah, ngomong, kamu ini harus ganti nih kaca ini. Akhirnya kaca yang dipecah bosnya gara-gara kesalahannya si Mbak A, akhirnya diambil dari liburnya dia selama 1 bulan. Jadi 155 dikali 4 kali itu untuk ganti kaca yang dipecahin sama bosnya untuk bisa masuk gitu ya cuy ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya si Mbak A ya udahlah, mungkin itu karena kesalahannya juga. Jadi menyadari. Nah, yang fatalnya si Mbak A ini susah banget untuk libur. Jadi kerjanya ini sudah rentan 6 bulan ya bersama majikan ini. Nah, itu kesalahan yang pertama, potong gaji. Yang kedua, si Mbak A ini kalau misalkan malam
itu pakai pempes orang tua cuy. Karena si Mbak A ini dilarang untuk minum banyak kalau malam. Jadi kalau misalkan di atas jam 12 Mbak A ini mau pipis, kan pastinya kalau misalkan dia pipis itu pasti anjingnya menggonggong kan, dan itu majikannya nggak suka cuy. Jaga anjing tapi nggak mau gitu anjingnya menggonggong ya sih. Akhirnya karena Mbak A ini walaupun tidak minum ya, dia juga kayaknya beser gitu, kayak siapa beser. Akhirnya ya mau nggak mau dia pakai pempes orang tua. Otomatis itu modal dari gajinya dia, ya kan. Tapi nggak apa-apa Kaisam, saya jalani. Bayangin aja pakai pempes orang tua kalau malam, aduh nggak sanggup deh Kaisam mah. Udah kayak gitu cuy. Setelah itu cuy, udah nih diikuti caranya kerja oleh majikan ini. Akhirnya si Mbak A ini disetrap sama majikannya. Kenapa disetrap majikannya? Jadi saat si Mbak A ini bersihin tainya anjing, Mbak A ini kan lagi beresin, si majikannya itu manggil itu Mbak A itu jawabnya tuh hoa. Hoanya tuh nggak menatap majikan, marah cuy. Apalagi saat beresin apa namanya si kotoran anjing, ini majikannya itu, kamu stand up katanya, berdiri katanya, disetrap. Disetrap sama majikannya. Saya nggak suka ya kalau saya ngomong kamu tuh nggak ngelihat saya gitu kan. Udah majikannya marah-marah, anjingnya menggonggong terus, kukuk. Akhirnya apa yang terjadi cuy? Akhirnya si handphonenya Mbak ini bunyi terus, tulilit. Akhirnya majikannya tuh, keluarkan handphonemu katanya. Disita lah sama majikan. Jangan majikan, itu anak saya barangkali sakit, anak saya barangkali butuh apa-apa. Enggak pokoknya. Akhirnya handphonenya dirampas lah tuh. Selesai kerja, si Mbak ini ngerayu lagi sama majikannya. Tolong majikan kembalikan handphone saya. Kaisam, saya dengar handphone saya itu dibanting Kaisam. Tapi saya diem dulu, ya kan. Akhirnya apa? Ya udah. Kalau misalkan kamu mau handphonemu, kamu pergi dari rumah ini. Tadinya seperti itu cuy. Awalnya sudah diusir. Cuma Mbak A ini nggak ngambil kesempatan untuk pergi. Ya kan, akhirnya apa? Akhirnya ya udahlah. Kalau misalkan kamu kerjanya baik lagi besok, saya kasihkan handphonemu 2 hari cuy. Mbak ini udah nice kerja, udah baik-baik lagi. Apa yang terjadi? Handphonenya dikembalikan. Yes, dikembalikan. Ya udah nih, handphonemu saya kembalikan. Udah gitu, apa yang terjadi cuy? Setelah handphonenya dikembalikan, ada aja yang harus dijalani sama Mbak A ini ya. Akhirnya si Mbak A ini melakukan kesalahan lagi cuy. Di 3 bulannya dia kerja, dia ini digaji kan sama majikannya. Sekali dia ngelakuin kesalahan, gajinya diminta. Udah sini, kamu pegang uang katanya. Nggak benar kerja. Ya, lagi-lagi guys, saya itu tipikal orang yang nggak mau ribut. Akhirnya begitu gajian diserahkan ke saya, diminta lagi, terus ditaruh lagi ke saya. Ini kan agak gimana ya majikannya ya? Ada majikan kayak gitu. Jadi kalian harus hati-hati ya. Akhirnya si Mbak ini bekerja baik-baik ya supaya bisa kirim anaknya, ya kan? Nggak dikasih libur, udah ditekan, ya kan? Potong gaji juga. Ini kan udah benar-benar menyimpang ini majikan nih sebenarnya. Nggak tahu harus gimana kayak Sam. Akhirnya saya melakukan kesalahan fatal kayak Sam. Dimana si anjing itu, perasaan saya kayak Sam, sudah pipis dia pagi hari itu. Tapi kenapa dia itu setelah pipis, setelah saya pel, ternyata anjing itu naiklah tuh ke kasur majikan. Naik di situ, pipis lagi kayak Sam di situ. Akhirnya marah. Mulai sekarang kamu tidak menerima gaji katanya. Gajinya saya selalu kirim ke seniornya itu yang di Yunlong. Kan aneh ya, orang dia majikannya stay bareng gitu, kenapa gajinya harus melalui senior dulu baru dikasihkan ke Mbak? Ini kan ruwet ya majikannya, ruwet menurut Kaisam. Akhirnya karena Mbak minta tolong Mbak ditransferin ke anak saya, sebenarnya ditransferin dari seniornya itu, cuma sistemnya itu dia itu kirimnya ke sana dulu ke orang yang dipercaya itu, baru dikasihkan ke Mbak A langsung dikirim ke Indonesia. Jadi Mbak A ini nggak dipegangin duit cuy. Kalian kuat nggak kerja seperti ini gitu? Kalau kalian sama ya nggak kuat ya cuy ya. Tenang-tenang ya boy. Dijalani, orang saya kerja nggak pernah nerima duit. Ya walaupun duit itu ya apa namanya pindahnya ke anaknya gitu. Cuma di 6 bulan ini kok banyak banget potongannya gitu. Melakukan kesalahan, membantah, ucapan apa, semuanya potong gaji. Akhirnya apa? Jadi akhirnya dia menerima gaji yang nggak full gitu cuy. Kerja kayak gini, nggak nerima gaji, nggak nerima duit, makan kurang. Akhirnya apa yang terjadi? Kabur si Mbak ini. Kaburnya pinter ke KJRI. Bu, saya mau ngadu. Jadi kabur si Mbak ini cuma bawa ransel, jaket, sama uang beberapa gitu ya cuy ya. Terus dia ini lari ke KJRI mengadukan tingkah laku bosnya. Yang terakhir itu ya udah dijelasin tuh semua kayak Sam yang ceritain ke kalian. Nah, kata KJRI-nya ini, majikan kalau ruwet-ruwet banget kita blacklist aja. Wis bener, KJRI setuju. Majikan yang ruwet-ruwet kayak gini tuh blacklist aja. Nah, apakah tindakan Mbak A ini dibenarkan cuy?
Terus setelah itu, Mbak A ini bingung harus pulang kemana. Akhirnya KJRI menjembatani untuk menghubungi agensinya. Akhirnya agensinya menjemput dan menyediakan tempat. Ini tanggung jawab agensi kalian ya cuy ya. Kalau misalkan kalian bermasalah di luar, itu masih tanggung jawab agensi untuk menyiapkan tempat, untuk perlindungan kamu. Oke? Sesampainya agensi, surat labor itu datang. Yang majikan itu masih menuntut 1 bulan gaji karena si Mbak A ini pergi tanpa pamit. Itu artinya si Mbak A ini memutuskan kontrak tanpa pemberitahuan. Majikan berhak meminta 1 bulan gaji. Tapi kalau misalkan kasusnya kayak Mbak A, gimana Kaisam? Nah, kemarin itu naik labor ya cuy ya, untuk mediasi. Majikannya yang laporin ke labor, tapi majikannya yang nggak datang. Kan ini kan mengada-ada gitu ya. Sedangkan Mbak A ini sudah punya bukti kalau selama ini dia, nggak pernah menerima gaji secara tangkap tangan gitu ya cuy ya. Dia selalu ke seniornya. Terus juga penuntutannya si Mbak A ini nggak dapat libur. Banyaklah kezoliman-kezoliman majikan yang disampaikan ke pihak labor ini si Mbak A ini. Sebenarnya yang laporin itu bukan Mbak A, si majikannya. Ya tapi kita lihat aja nih keputusan labor gimana untuk menengahi kasus si Mbak A ini. Apakah boleh Mbak A ini keluar dari rumah majikan tanpa membayar? Kalau misalkan aturannya sudah jelas ya cuy ya. Kalau kita tidak menerima gaji berturut-turut nih, lebih dari 7 hari, kita wajib menegur majikan. Kalau misalkan dalam 1 bulan, majikan tidak memberikan gaji kita itu bisa meninggalkan rumah majikan tanpa membayar 1 bulan gaji. Jadi ibaratnya sudah terminate itu, kalau majikan tidak bisa membayar dalam 1 bulan. Maka dari itu kalian ya, kalau misalkan kalian mengadukan ke KJRI, jangan lupa surat pengaduannya juga difoto. Semuanya difoto. Nah, apakah Mbak A ini menang? Ini yang dilakukan majikan ini sebenarnya melanggar. Harusnya si Mbak A lah yang menuntut majikan. Kayak public holiday yang belum dibayar, ya kan? Terus juga yang lucu cuy, dia ini terakhir gajinya dipotong 2.000, terus ditulis di situ, gajinya si Mbak A untuk membeli makanan anjing. Kan ya lucu ya. Maksudnya kalau misalkan memang tidak niat untuk mengejeng asisten rumah tangga untuk membantu, ya kan, ya nggak usah diceng. Nah, udah bener nih apa yang dilakukan si Mbak A untuk melaporkan ke KJRI itu bener. Majikan kayak gini sebenarnya udah di blacklist aja gitu. Sampai KJRI-nya tuh ngomong, emang agen kamu nggak ngasih tahu jumlah anjingnya itu berapa? Ini kan berarti kan tidak ada keterbukaan agensi untuk memberitahukan job kepada kita. Nah, buat kaliannya nih pekerja migran, Kaisam woro-woro. Kalau misalkan kalian dikasih jaga anjing atau apa, kamu tanya anjingnya ada berapa? Boleh nggak survei tempat dulu? Wajib, boleh. Ya, jangan sampai kalian kejebak hanya karena kalian butuh kerja. Nanti endingnya seperti ini. Ini sebenarnya majikan ini sudah ruwet sedari awal. Nah, sebenarnya kalau misalkan Mbak A berani, notis saja. Majikan, ini saya notis kamu. Bulan depan saya keluar. Terima nggak? Terima. Terserah. Yang penting kalau misalkan kalian nih susah libur nih ya cuy ya. Kalian gini aja, bikin surat notis, terus kasih tahu ke agent, "Jen, saya bulan depan saya keluar. Saya notis majikan saya." Alasannya karena majikan maafan. Gak apa-apa. Berani cuy. Kalau misalkan kalian nggak bisa libur ya, kasih ke agent 1, terus kasih ke majikan. Kamu di foto, jangan lupa surat notis yang diberikan majikan. Itu berarti kita sudah memberitahukan majikan kalau bulan depan kita keluar. Terus kayak Tisam, bulan depan keluar. Nanti kalau majikan itu nggak suka gimana? Nggak apa-apa, kita boleh keluar karena kita sudah notis majikan. Jadi kita keluar, baru kita membuat report ke imigrasi. Karena kita nggak bisa libur gitu cuy. Yang penting kita sudah memberitahukan majikan 1 bulan kita keluar dari rumahnya. Itu nggak akan dituntut oleh labor. Ngerti nggak? Atau kalau misalkan pada hari itu juga majikan sudah melakukan pelanggaran yang kayak tadi tuh, ngerusakin handphone atau apa, kita bisa langsung poking. Langsung aja hubungi 999. "Maaf, saya ini handphone saya dirusak sama majikan. Karena kamu tidak menerima gaji secara tangkap tangan ya cuy ya, kalian bisa menulis surat. Saya akan keluar dari rumah majikan karena kamu tidak membayar gaji saya secara sah. Tinggalkan surat, foto, baru pergi." Ya kan? Itu. Jadi kita tuh harus ada pemberitahuan. Jadi jangan langsung kabur ya. Hak kamu untuk meninggalkan rumah majikan itu hak kamu, boleh. Tapi dengan secara tertulis kamu juga memberikan kepada majikan. Alasannya apa nih kamu keluar? Karena majikan tidak memberikan gaji-gaji misalkan. Itu bisa supaya kita bisa nanti saat keluar dari rumah majikan baru kita naik labor gitu ya. Kita doakan semoga kasusnya si Mbak A ini menang ya cuy ya. Setidaknya dia hanya butuh tiket pesawat untuk pulang aja. Amin ya robbal alamin. Ini majikan tuh kadang-kadang ya. Ini kalau misalkan majikan sudah maafan kayak gini,
selamatkan diri kalian. Jangan sampai kalian itu hatinya mensifuk ya. Jangan sampai kalian kerja ya gila gitu. Kalau majikannya udah gila, lebih baik ya kita cari majikan lagi, oke? Jangan takut ya. Simpan dokumen kamu baik-baik. Kalau misalkan ditahan sama agensi atau majikan, kamu bisa lapor ke KJRI lantai 1. Bu, dokumen saya ditahan, oke? Jangan takut untuk gebrak agensi kalau misalkan memang dokumen kamu ditahan. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.